2 atau 3 tahun yang lalu Jis, itu rame banget istilah stoicism. Itu istilah dalam filsafat lah ya, satu paham aliran tertentu dalam filsafat gitu. Ya. Dan menariknya kalau kita bahas tarik ke bisnis, itu kayak bisnis tanpa obsesi gitu. Iya. Gimana nih buat teman-teman yang mungkin ya di era modern Jis, orang-orang tuh banyak yang stres dengan jalanan macet dan lain sebagainya. Stoicism ini cara berpikir yang bisa apa ya, menjadi solusi gitu dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau diterapkan ke bisnis kayaknya kayak kurang obsesi, kayak kurang tujuan yang besar gitu dalam bisnis. Ini gimana Jis? Tapi dipakai oleh Raditya Dika. Oh gitu? Ya. Dalam apanya nih? Dalam bisnisnya atau gimana? Bisnisnya, dalam bersosial media, dalam berkarya. Oke. Gitu. Jadi stoicism itu di dalam bisnis adalah kita fokus sama yang kita kontrol. Oke, fokus sama yang kita kontrol. Iya, bukan fokus sama yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Nah maksudnya gimana nih? Contoh misalkan saat bersosial media misalkan. Saat bersosial media yang gak bisa kita kontrol adalah like, komen orang. Ya like, komen gak bisa kita kontrol. Ya. Interaksi netizen lah. Yang kita kan gak bisa mengontrol netizen nih. Ya bentuk komennya kita gak bisa kontrol kan. Iya bahkan komen atau tidak pun tidak bisa dikontrol. Iya. Cuman maksudnya kalau saya menilai komen atau tidaknya kita bisa men-trigger orang buat komen. Meng-engagement gitu ya, kontennya lah ya. Cuman isi dari komentarnya itu kita nggak bisa kontrol tuh. Gak bisa kontrol juga itu juga. Misalkan komentar jelek, komentar bagus, kita gak bisa kontrol. Kita jangan fokus sama hal yang tidak bisa kita kontrol kalau menurut Raditya Dika nih. Oke. Misalkan, waduh, like saya kok kurang ya, misalkan. Gimana nih? Akhirnya banyak spekulasi-spekulasi yang berlebihan gitu. Nah itu yang dilarang dalam stoicism gitu. Kayak misalkan, wah apa kita curi idenya lah gitu atau apa gitu ya. Sehingga spekulasi yang membuat kita akhirnya nggak fokus gitu untuk memperbaiki konten kita malah gitu. Iya. Apa kita nyuruh orang kita bagiin ke grup biar like gitu. Kita bayar orang buat nge-like gitu. Kan jatuh gitu. Iya kan dulu tuh sempat ada yang apa namanya jualan followers, jualan like gitu kan. Masih ada itu. Masih ada. Karena laku. Jadi masih ada banyak orang yang mikirnya like nah komennya gitu. Nah jadi dalam stoicism ini kita fokus misalkan wah kita kurang puas nih dengan like-nya, dengan komennya. Oh berarti besok kita bikin lagi deh gitu. Kita bikin lagi yang bagus, yang seperti apalah gitu. Nah itu stoicism dalam bisnis. Banyak juga yang bilang kan tanpa ambisi gitu ya. Padahal enggak gitu. Oke. Tapi lebih kita fokus sama yang bisa kita kontrol. Contohnya bikin konten, bikin skripnya seperti apa, perbaiki misalkan kualitasnya, itu dalam bikin konten. Kalau misalkan dalam bikin produk kita bisa ngontrol produknya, mengontrol pemasarannya, gitu, mengontrol performa karyawannya, gitu. Kita fokusnya ke situ, gitu. Iya, kalau kita terapin ke bisnis yang, ya misalkan kita produksi. Kita marketing, tapi nggak ada yang beli. Gimana kita mengkontrol pikiran kita supaya tidak kok nggak ada yang beli sih gitu? Nah itu memang seninya di situ. Padahal kita produksinya ini kualitasnya udah oke, marketingnya udah jor-joran. Kok nggak ada yang beli gitu? Nah itu seninya stoicism itu di situ. Bagaimana cara kita untuk tidak terbawa kepala kita nih. Mudah dipengaruhi dengan seujon atau kata orang atau apa gitu ya. Gak laku nih produknya, aduh gimana nih kan gitu. Padahal kita wah tenang, coba ada cara lain gak sih marketing yang belum kita pakai misalnya gitu. Jadi kita lebih tenang, lebih fokusnya kenapa nih orang gak beli, misalkan salah tempat, salah apa gitu.
fokusnya ke hal-hal yang bisa kita kontrol kan ya. Iya. Poin dari stoicism kan itu, fokus ke hal-hal yang bisa kontrol. Oke, misalkan produksinya udah bagus, marketingnya udah jor-joran, tapi bener gak nih marketingnya di strategi marketingnya udah bener gak nih? Ya. Atau cara marketingnya udah bener gak nih? Benar. Padahal kita udah jor-joran ngeluarin uang, tapi bener gak cara marketingnya gitu ya? Ya. Misalkan kita bikin produk makanan misalkan. Kita udah marketing nih ke misalkan anak-anak SD misalkan. Wah, itu kan salah market tuh. Iya. Jangan depan SD, coba depan SMP kan gitu. Jualannya misalkan. Atau depan SMA misalkan. Yang mungkin kekuatan untuk memakan pedasnya lebih oke gitu. Iya, atau ke pabrik tekstil yang biasanya banyaknya perempuan tuh. Cewek-cewek kan suka yang pedas-pedas biasanya tuh. Kalau di Karawang ada tuh beberapa pabrik yang di depannya ada pedagangnya. Oh sekarang udah pada kayak gitu, Jis. Oh kayak gitu ya? Tapi saya juga kenal sama salah satu pedagang karena suka diusir katanya. Oh gitu? Suka diusir. Kalau saya kan sering nganter istri nih ya ke sekolah dan rutenya itu selalu melewati pabrik-pabrik, Jis. Oh gitu. Ada Densus dulu sebelum bangkrut tuh Densus, pabrik sepatu kalau nggak salah ya. Itu di pintu gerbangnya, pedagang makanan, pedagang baju gitu, pedagang daleman kayak gitu ya. Iya. Karena kan banyaknya perempuan tuh. Kebutuhan ibu-ibu lah ya. Kebutuhan ibu-ibu itu semuanya ada. Terus benar. Cangsin tuh ya. Kayak saya kalau abis lewat ngejemput si Widya pulang kerja itu sore, itu pedagang semua. Wah ya. Oke berarti kalau itu ya. Iya. Mungkin kalau yang kenalan saya sih tukang somai. Dia di depan Bristol. Oh Bristol di pabrik kawasan. Ini ya apa? Ban. Pabrik ban ya? Ban. Dia bilang sih mungkin karena ada aturan si karyawan itu nggak boleh jajan di luar. Itu mah daerah kawasan, Jis. Iya, daerah kawasan, jelas diusir. Daerah kawasan memang. Coba ini kan kalau tadi yang saya kan itu jalan-jalan kampung, jalan biasa. Iya. Yang di pinggir jalan biasa berarti ya? Pabrik yang di jalan biasa gitu. Bahkan pabrik-pabrik yang di jalan-jalan kampung gitu. Jalan kampungnya emang gede sih gitu, enak gitu. Jadi buat jualan, enak, gede. Nggak bikin nggak macet parah lah gitu. Iya. Berarti salah tempat tuh Anda tuh. Itu masalah tempat kalau. Tukang somai yang ada di kawasan. Tapi katanya banyak yang jualan. Bukan cuma dia gitu. Oh gitu. Di kawasan. Di kawasan. Ya. Kadang diusir nanti kabur nanti ada lagi gitu. Ya kawasan kan ada security-nya jelas kan. Iya. Yang lalu lalang tuh mobil patroli kan. Iya. Nah jadi intinya kita tadi ya kalau misalkan wah kurang laku nih. Nah kita mikirin apa yang bisa kita kontrolnya apa nih gitu. Pindah lokasi kah atau misalkan iya benar apa gitu ya. Benar ya lokasi di sini kok saya diusir terus nggak laku sama karyawannya kenapa nih gitu ya. Kalau kita fokus sama mikirin aja kok saya diusirin terus sih. Iya. Kok karyawannya nggak jajan ke saya sih gitu. Iya kita mikirnya wah tidak memihak rakyat nih pabrik ini kan gitu. Malah jadi gitu jadi sebuah bentuk protes gitu ya. Gitu. Padahal ya itu nggak bisa dikontrol oleh kita lah, karena itu kan reaksi terhadap apa ya? Kita di situ dan ternyata aturannya nggak boleh kan gitu. Iya. Ya udah kita pindah aja gitu. Kita kan nggak bisa ngontrol aturan kawasan gitu ya. Iya, kita nggak bisa ngontrol aturan di tempat itu. Jadi salah satunya ya kenapa kita nggak nyoba berpikir kayaknya saya harus pindah tempat nih gitu ya. Nah, gitu. Bisnis lain juga sama nih, misalkan, aduh kok omset saya segini terus ya gitu. Nah, kadang banyak pebisnis mikirnya kompetitornya gitu. Wah kompetitor nih pakai guna-guna atau apa gitu. Padahal udah di-mention tuh guna-guna sama si Ferry Irwandi. Nah itu. Terus ya pokoknya fokus pada hal-hal yang aneh-aneh lah akhirnya kan gitu. Karena kita nggak fokus sama yang kita kontrol gitu. Padahal ketika wah omset kok segini-segini aja nih gak naik-naik. Kita coba strategi baru deh. Iklannya berbayar atau ditambahin. Atau misalkan
buka cabang, kayak gitulah. Jadi kita fokus ke yang bisa kita kontrol aja gitu. Ada yang apa misalkan menarik tuh tadi kalau misalkan soal yang santet atau guna-guna. Saya pernah dengar dari siapa gitu ya. Itu ada sebenarnya sih bukan ngirim santet atau guna-guna. Itu cuman perang psikologi aja. Karena budaya kita kan kental dengan mistisnya gitu ya. Dia buka usaha rame misalnya gitu ya. Terus ada orang yang nyimpen bunga kembang 7 rupa di di pintu masuk di depan tokonya gitu. Pas dia mau buka tokonya, wah ini ada bunga nih, ada yang ngirim sesuatu nih kayaknya. Akhirnya dia fokus ke situ pikirannya gitu. Ya benar. Nggak fokus ke produksi, nggak fokus ke jualan. Ya ketika ya yang namanya jualan ada momen sepinya dong. Ya. Jadi ketika sepi gitu, wah ini jangan-jangan udah bekerja nih santetnya gitu. Jadi stres gitu. Iya. Kalau pedagang sih jangan, pebisnis lah ya. Kalau pebisnis jangankan melihat bukti bunga. Bahkan tidak ada bukti apapun. Aduh kapan nyari penglaris ya kan gitu. Benar. Mencari penglaris ini malah menurut saya keluar uang. Keluar uang, entah itu ongkos, entah itu bayar orang pintarnya gitu ya. Itu kan kadang tidak murah itu. Ada yang sampai puluhan juta gitu ya. Benar. Demi mendapatkan penglaris gitu. Dan kita tidak tahu nih ini orang beneran sakti atau tidak kan gitu. Benar. Kita nggak bisa memvalidasi itu ya. Nggak bisa memvalidasi kecuali kalau mau royalti sih. Ayo Pak bikin laris toko saya tapi nanti royalti gitu bayarnya gitu. Tiap bulan kalau beneran sukses nih ininya saya kasih 10% misalnya gitu ya. Dari keuntungan. Ya benar, kalau omset saya misalkan sampai 500 juta misalkan per bulan, saya kasih beli Pak gitu. Itu kan garu-garu amat lah ya. Bener. Nggak bayar di awal ya. Iya. Nah banyak juga tuh yang kayak gitu, yang fokusnya sama yang gak bisa kita kontrol gitu. Iya benar. Ya yang kayak gitu kan nggak bisa kita kontrol ya. Iya kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol orang beli ke kita atau enggak gitu. Iya benar. Tapi kita bisa mengkontrol nih, misalkan buka tokonya lebih pagi. Atau misalkan varian produknya ditambah. Iya. Dan sederhana sih sebetulnya kalau ada yang kita nyari pesugihan gitu ya, atau orang ngirim santet ke kita gitu, sederhana sebetulnya. Ya kita nggak fokus ke buat itunya gitu ya, stres gitu. Cukup berdoa gitu kan, rajin ibadah gitu, fokus ke rajin ibadah, produksinya dibagusin, marketingnya dibagusin, ibadahnya digetolin, sebenarnya gitu kan? Benar. Fokus ke hal seperti itu gitu. Benar. Ditambah kan Peri Irwandi aja nih udah tantangan santet belum terbukti nih. Iya benar. Iya, kemungkinan besar memang banyak dukun palsu di Indonesia ini. Iya sih benar sih ya. Sehingga ya daripada kita menuju ke arah sana lebih baik tadi kita mengontrol yang nyata aja yang depan mata gitu. Iya benar. Ya zaman sekarang lah ya udah ya harus dicurigai kalau ada yang ngaku dukun gitu ya. Bener nggak nih? Oh dukun asli gitu ya. Iya, daripada bayar dukun lebih baik bayar influencer. Iya. Buat mempromosikan ya. Benar. Lebih ngepek kayaknya sih. Benar. Nggak tahu nih milenial sama Gen Z nih apakah dalam bisnis mereka ini main gitu-gituan atau enggak nih. Main dukun-dukunan atau enggak nih. Karena kalau generasi boomer mungkin masih main ya. Iya di generasi orang tua kita masih banyak kayaknya sih. Iya, masih banyak yang katanya saya berguru kali gitu, istilahnya kan berguru ke kiai mana, berguru ke bapak mana misalkan. Dan biasanya letaknya jauh di gunung mana gitu. Biar laris katanya gitu. Ya dengan Gen Z ini, milenial dan Gen Z lah yang sekarang mendominasi ya. Kayaknya sih nggak main itu ya, nggak main perdukunan sih kayaknya. Mungkin ada tapi sedikit. Bisa jadi. Mungkin di generasi kita nih. Kan masih dekat ke yang atas nih. Ya, yang masih mengenal ya. Yang masih mengenal. Mungkin ada tapi dikit kayaknya. Nah itu, jadi stoikism itu adalah fokus ke yang bisa kita kontrol. Berarti ya banyak hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol ya. Dan
kemampuan yang harus kita bisa adalah mengontrol pikiran kita sih. Mengontrol benar. Karena banyak orang yang nggak mampu mengontrol pikirannya sehingga jadi banyak pikiran. Ya. Terlalu hal-hal yang nggak perlu dipikirin jadi dipikirin. Benar. Jadinya stres gitu. Ketika berbisnis stres. Bahkan kemarin saya lihat podcast katanya sosial media itu melihat kuantitas katanya. Oh gitu. Ya. Karena banyak percobaan, misalkan ngupload video yang sama gitu ya. Yang satu viral, yang satu enggak. Padahal videonya sama. Oh, videonya sama ya. Iya, kemarin juga kan yang itu. Iya. Video lucu tuh. Orang ada satu akun ngupload video lucu yang sama. Sama terus semuanya. Iya, tapi ada yang view-nya jutaan, ada yang cuman ribuan gitu. Ya, artinya kan bukan kualitasnya sebenarnya. Bukan isi videonya tapi sama algoritma lah. Waktu mungkin ya, mungkin ketika ngupload banyak orang yang suka viral. Tapi ngupload, nah orang-orang yang suka sama video kita tuh nggak online misalkan. Iya. Masalah konsistensi juga, dia konsisten gitu ya. Ya. Nyobain terus hal-hal yang sama lah seperti itu. Jadi dia bisa lihat hasilnya, bisa membandingkan nih. Kalau konsisten ini ternyata dampaknya seperti ini gitu. Ya. Nggak perlu mikirin yang ini videonya yang nontonnya dikit, yang ini banyak misalkan. Ya penting konsisten aja terus. Nanti juga ada yang gedenya, ada yang kecilnya. Nggak masalah, nggak harus wah stres gitu. Ya nggak harus stres gitu benar. Benar. Masalahnya video yang diupload juga ya, di eksperimen itu kan sama persis gitu. Sama persis. Ya. Malah dia nggak peduli dengan kualitas videonya gitu ya. Iya, upload lagi gitu. Semacam eksperimen lah kalau itu. Ya kemungkinan sih itu akun eksperimen sih kemungkinan. Benar. Nah gitu ya teman-teman ya, apakah teman-teman kalau bisnis itu banyak hal yang dipikirin, stres, kalau ada hal-hal yang kita nggak mampu, kita jadi misuh, jadi kesal, jadi apa gitu ya. Ya, apalagi ada info ini, daya beli turun tuh. Iya. Daya beli turun, akhirnya kan kita punya sesuatu yang bisa kita salahkan. Jadi was-was gitu ya. Wah ini kan bener nih turun gara-gara daya beli misalkan. Padahal ya kita fokus sama kita aja gitu. Siapa tahu walaupun daya beli turun tapi bisnis kita naik. Benar. Ya itu ya penerapan stoikisme di dalam bisnis ternyata bisa ya. Jadi bukan ketika kita menerapkan beberapa poin dalam stoikism artinya kita jadi nggak punya tujuan, nggak punya target, nggak punya obsesi bisnis misalnya gitu ya. Ya. Justru itu bisa membuat kita lebih rileks dalam berbisnis kayak gitu. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman menerapkan poin-poin stoikisme nih, misalkan kita mengontrol yang bisa kita roll adalah desain nih Jis, perlu desain bisnisnya. Bisa banget. Misalkan kita launching produk baru, kita rubah desainnya, itu yang bisa kita kontrol. Iya benar. Teman-teman bisa order ke kebun desain. Iya. Kalau teman-teman gak bisa desainnya gitu ya, tinggal hubungi aja ke nomor WA yang ada di bawah. Nah, selain itu kita juga bisa membantu teman-teman buat daftar merek nih. Misalkan, saya mau coba jadi Shopee Mall aja deh misalkan. Siapa tahu omsetnya lebih tinggi. Nah, itu kan butuh persyaratan sertifikat merek. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek bisa melalui kebun desain juga tuh. Iya, cuman ini ada jadi 50-50 nih Jis. Apa tuh? Kalau yang daftar merek antara stoikisme juga enggak nih. Soalnya 50-50. Gimana tuh? Kita bisa mengkontrol hal-hal yang supaya bisa lolos. Oh, yang meloloskan DJKI tapi ya. Tapi yang meloloskan ditutup dari sana gitu. Nah, makanya kita kita mengontrol yang kita bisa aja. Ya itu kan. Ya mulai dari pengajuannya, terus dimonitoring, terus kalau ada usulan penolakan kita banding. Ngecek namanya juga. Pengecekan dulu sebelum pengajuan. Nah itu kan sesuatu yang kita kontrol tuh. Ya. Tapi masalah hasilnya kan itu DJK yang memutuskan, bukan kita yang mengontrol nih. Iya. Sehingga ya kalau bisa ke kebun desain aja lah daftar mereknya. Iya. Supaya hal-hal yang bisa dikontrol kita kontrol ya. Ya. Nah gitu teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.